اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di mana saja Anda berada, sampai bertemu kembali kita bersama pemateri kita Bapak Dr. Andes Haji Iswan Muhammad Isa dalam kajian-kajian beliau. Untuk saat ini mungkin persoalan ini belum terpecahkan sampai saat ini, yaitu tentang masalah doa. Dan kita juga sering mendengar bahwa setiap doa pasti dikabulkan Allah. Tapi pada kenyataan yang ada sering tidak sesuai dengan fakta-fakta kenyataan yang ada. Mungkin Pak Iswan bisa menjelaskan kalau kita kaji dari segi rasionalitas Quran. Untuk itu Pak Iswan kita mendengar penjelasan. Terima kasih Pak Ripin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat. Amin. Terutama Pak Ripin lah ya. Apa yang Pak Ripin tanyakan tadi, memang kadang-kadang tadi nggak sesuai dengan fakta kadang-kadang. Artinya apa? Artinya kita memahami doa pasti dikabulkan. Berarti kan ada dua kata nih, dua kata kunci. Ada doa, ada kabul. Ini dalam, kembali lagi kita, ini dalam bahasa Indonesia gitu. Nah ini kan. Nah kalau apa yang dimaksudkan itu seperti apa yang pernah kita dengar, berdoalah kau, Allah pasti kabulkan. Nah ini tentu di dalam apa? Di dalam abstraksi kita tentu ya gampang saja. Misalnya sekarang yang nggak selesai misalnya masalah Palestina begitu kan, ya tinggal berdoa aja saja, Allah pasti kabulkan. Nggak perlu Palestina di apa ditindas oleh Zionis Israel, Rohingya misalnya, ya tinggal berdoa juga, ya Tuhan bebaskan aku, langsung dibebaskan begitu. Nah ini kalau kalau kita melihat contoh-contoh ini yang ditanya Pak Arifin tadi, seolah-olah apa yang kita minta tidak sesuai dengan kenyataan, karena kita memahami doa kabul cash and carry itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, pernyataan apa yang tadi saya katakan tentang doa pasti dikabulkan ini kan kutipan daripada ayat 60 daripada surah Al-Mu'min. Ayat 60 dari surah Al-Mu'min, wa qala rabbukum, berkatalah Allah kepadamu itu, ud'uni astajib lakum. Nah inilah yang kita terjemahkan, yang kita pahami di dalam bahasa Indonesia, berdoalah kamu pasti dikabulkan gitu. Nah di sini ada kata dua kata di sini. Di sini kata dua, ud'uni, berdoalah, dari dan astajib, aku kabulkan kata Allah. Nah sekarang kalau kita lihat dua kata ini, sekarang kita lihat dari kata doa. Dari kata doa, doa yang kita katakan ini kan berasal dari kata da'a. Jadi maksud ini bermakna yang sangat banyak. Tapi kalau kita lihat makna-makna ini, misalnya antara lain maknanya ini bisa memohon, bisa meminta, bisa menyeru, bisa bekerja keras, bisa memperjuangkan, bisa bisa mengusahakan. Nah, ini makna daripada doa gitu. Yang pertama. Yang kedua, makna daripada astajib. Kata astajib ini kan dari kata jaba. Jaba ini jawab. Jadi maknanya bisa menjawab, bisa terkabul, bisa terlaksana, bisa
tapi bukan makna tunggal seperti yang kita pahami cash and carry tadi gitu. Terjawab. Jadi terjawab bisa-bisa saja menyikapi. Misalnya ijabah. Doa kamu akan diijabah oleh Allah gitu kan. Nah, ini diijabah ini kan direspon, dijawab di dalam pengertian kita gitu. Terjawab. Nah, terjawab ini kan bisa saja dengan segala macam bentuk daripada realisasi itu. Itu yang nah, selanjutnya kalau kita lihat tadi kata kata doa tadi yang saya sampaikan tadi, ini kan berarti ada dua ini Pak Ribin. Ada maknanya melalui kata-kata, ada maknanya juga melalui perbuatan. Kan gitu. Nah, misalnya contoh melalui perbuatan ini, misalnya ada orang tidak berbicara, tidak apa, tapi dia menggedor pintu atau duduk saja di depan rumah kita gitu, dengan pakaian diabstraksi kita. Oh, barangkali dia minta nih, minta sedekah nih. Nah, kita langsung panggil anak kita, oh kita kasihkan ke depan. Nah, ini kan dia tidak membicara, dia tidak berbicara apa-apa nih. Dia melihatkan dari sikap dari simbol-simbol yang dia tunjukkan. Nah, itu jadi bisa juga dia mengatakan berilah aku. Nah, ini makna daripada doa. Jadi bisa melalui kata-kata, bisa melalui suatu perbuatan. Selanjutnya pengen saya sampaikan bahwa kita sudah membahas tentang sya'ah Allah dan izin Allah, iradah Allah gitu. Nah, kemarin sudah saya sampaikan bahwa Allah itu adalah subjektivitas Allah, sedangkan izin Allah adalah itu adalah objektivitas Allah gitu. Artinya yang satu dari subjektivitas Allah, kata-kata itu, Allah dari objektivitas Allah. Objektivitas Allah ini yaitu kalimatullah dulu pernah kita sampaikan melalui hukum-hukum wujud yang harus kita penuhi untuk merealisasikan apa yang kita inginkan gitu. Nah, ini udah kita bahas kemarin di tema 42, tema 43. Nah, itu sudah kita bahas. Jadi ini dulu yang kita pahami gitu. Istilah tadi ada subjektivitas, ada objektivitas gitu. Bagaimana masalah doa ucapan bismillah apabila kita melakukan sesuatu, Pak Isman? Nah, sebenarnya tadi saya juga tadi kan udah saya katakan bahwa ada subjektivitas Allah, ada objektivitas Allah gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat dari kata bismillah ini, bismillahirrahmanirrahim. Nah, bismillah dengan asma Allah, bismillah yang mana? Yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, ini kita udah bahas nih. Kita bahas di tentang Ar-Rahman ini ya, pada tema 32. Ar-Rahman ini kan pemenuhan hukum-hukum wujud untuk merealisasikan apa yang kita inginkan. Kita pengen belajar bahasa Arab, ya belajar bahasa Arab. Kita pengen, nah ini Allah katakan ini melalui semuanya melalui Ar-Rahman. Nah, sedangkan Ar-Rahim ini adalah subjektivitas Allah yang juga sudah kita bahas tadi itu. Subjektivitas Allah yaitu apa yang diinginkan melalui sya'anya gitu, melalui sya'anya. Nah, ini ada dua, Ar-Rahman melalui objektivitas Allah, Ar-Rahim melalui subjektivitas Allah. Nah, sekarang mari kita lihat dulu. Kalau dari sini kita lihat dulu Ar-Rahman, artinya dari objektivitas Allah, artinya pemahaman doa dari objektivitas Allah gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat di surah
Al-Baqarah 186, di situ kan Allah berfirman, fa iza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Jadi kalau hambaku bertanya tentangku, fa inni qarib, katakan bahwa aku dekat. Uji budakwa tad'an iza da'an. Jadi apabila dia berdoa kepadaku, ya kan, bermohon kepadaku, akan aku kabulkan. Lalu kata Allah, la'allahum yarsyudun. Nah, agar mereka yarsyudun, sadar. Yarsudun ini menyadari begitu. Agar mereka menyadari. Nah, di sini jelas Allah mengatakan Allah menjelaskan kita disuruh berdoa, minta kepada Allah, Allah akan dekat dengan kita gitu. Tapi ada syaratnya, kata Allah tadi, pastajibuli itu. Oleh sebab itu, penuhilah syarat-syarat yang aku tentukan, pastajibuli wal yu'minu bi, dan percaya kepada aku gitu. Nah, jadi di dalam hal ini ada dua syaratnya, memenuhi syarat-syaratnya, ya kan? Yang kedua, percaya kepada Allah. Nah, sekarang kita lihat dari syarat-syaratnya gitu. Nah, kalau begitu syarat-syarat apa yang harus dipenuhi ketika kita berdoa? Nah, ini bisa kita lihat di dalam surah Al-A'raf 180. Di situ Allah mengatakan walillahil asmaul husna. Allah memiliki asmaul husna. Fad'u biha. Nah, di sini Allah mengatakan maka jika kamu berdoa, nah fad'u, kata doa tadi ini kan, jika kamu berdoa, ini dalam bahasa Arabnya, jika kamu berdoa, biha, melalui asma-asma itu gitu. Nah, ini perintah Allah tadi kalau kita hubungkan dengan ayat 106, ayat 186. Ayat 186 tadi kan Allah mengatakan pastajibuli. Ya kan, kau penuhi dulu apa-apa yang diwajibkan gitu. Yang diwajibkan itu apa? Nah, fad'u apa tadi katakan walillahil asmaul husna fad'u biha. Jadi kalau kamu mau berdoa melalui asma-asma itu gitu. Nah, selanjutnya Allah katakan wazirul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayajzauna ma kanu ya'malun. Jangan kamu hiraukan, jangan kamu perhatikan, jangan kamu pedulikan orang-orang yang tidak menggunakan asma tadi gitu. Dia akan merasakan hasilnya, dia akan merasakan akibatnya, dia akan merasakan balasan atau akibat yang dia tidak melalui asma tadi begitu. Nah, ini yang Allah katakan di dalam surah Al-A'raf 180. Nah, kita sudah tahu bahwa ketika kita membahas asma dulu di tema 14, yaitu asma itu dari kata wasima, itu sudah kita bahas bahwa itu adalah simbol-simbol, tanda-tanda, ciri-ciri yang dapat kita jadikan acuan di dalam kita memahami sesuatu, baik dalam berpikir, bertindak, maupun kita dalam menilai sesuatu. Nah, perintah Allah tadi di ayat surah Al-A'raf 180, jika berdoa maka dalam pengertian doa objektif ini, nah kita harus menggunakan simbol tadi, asma-asma. Walillahil asmaul husna fad'u biha, kan, menggunakan simbol-simbol itu. Nah, inilah semua, kalau kita lihat simbol ini apa? Simbol ini apa? Asma ini apa? Kita udah tahu asma itu ada yang tadi dikatakan asma itu kan ada kodrat, iradat, sama, basar, kalam,
ilmu. Nah, itu kan semuanya asma. Nah, kalau kita lihat asma ini semua asma yang ada pada Allah yang 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 dalam kapasitasnya yang diberikan kepada manusia melalui peniupan roh. Nah, masalah ini juga udah kita bahas di tema 678 itu, bahwa semua asma yang ada pada diri kita, pada Allah itu semua dengan kapasitas sebagai manusia itu sama dengan kita. Allah mendengar, kita mendengar. Allah melihat, kita melihat dengan kapasitas yang berbeda. Nah, jadi Allah katakan bahwa jika kamu menggunakan berdoa dalam menggunakan asma aku ini, nah dihubungkan dengan ini pasti terkabul. Cuma terkabul ini kan bahasa Indonesia. Di situ berasal dari kata jabah. Jabah ini bisa cash jabah ini terjawab, ijabah, jawab, terijabah. Artinya direspon oleh Allah sesuai dengan kapasitas asma yang kita lakukan. Artinya ketika kita melakukan sesuatu, kita pengen 10, mungkin dengan kapasitas kita, nah itu kita dapat 5. Nah itulah doa dalam pengertian objektif ini yang dikabulkan Allah. Artinya doa yang dikabulkan Allah. Nah, ini harus memenuhi syarat-syarat objektif. Artinya bukan melalui syarat-syarat sholat, puasa. Ini tidak ada hubungannya di dunia objektif. Artinya dunia objektif ini tak ada hubungannya dengan doa dalam makna subjektif. Yang kita bicarakan ini kan dulu makna objektif gitu. Jadi ini harus tunduk pada hukum-hukum objektif. Walaupun kita rajin sholat, rajin puasa, tapi kalau kita berdagang dalam hutan pasti tak laku. Walaupun kita tidak sholat, tidak ini jualan di pasar pasti laku. Nah ini pemenuhan hukum-hukum objektif, ya kan? Walaupun kita minta mau jadi kepala dinas, mau jadi direktur, mau jadi apa, tapi apa? Tapi pangkat golongan kita cuma golongan misalnya golongan 2A atau 3B, itu pasti tidak akan terkabul walaupun kita berdoa gitu. Nah, di sini harus adanya kesamaan, menyamakan dalam hukum-hukum objektif. Nah, ini jadi harus disamakan sistem kalau kita mau berhasil di dalam suatu sistem, ya kita belajar sistem gitu. Kita pemenuhan sistem. Belajar misalnya dalam peperangan, ya orang pakai nuklir, ya kita harus pakai nuklir gitu. Nah, ini maksud doa dalam bentuk objektif yang saya sampaikan tadi. Jadi harus disamakan gitu. Jadi kita pengen ngelawan Amerika, ya sistemnya harus kita lawan, peralatannya harus kita lawan. Nah, ini namanya doa objektif gitu. Nah, kalau ini kita penuhi, ini pasti diijabah, terkabul oleh Allah, itu Pak Ipin. Dalam makna objektif gitu. Bagaimana doa yang sering kita mohon atau ucapan secara umum yang biasa kita lakukan? Iya, kan selama ini kan kita biasa melakukan ini kan, ya Allah, kabulkan doa kami. Nah, itu doa dalam makna subjektif yang tadi saya sebutkan. Nah, doa dalam makna subjektif ini, doa dalam bentuk ucapan, permohonan, kata-kata yang kita tujukan kepada subjektivitas Allah dalam konteks Bismillahirrahmanirrahim tadi dalam konteks Ar-Rahim. Kalau tadi kan yang satunya dalam konteks Ar-Rahman, yang satu dalam konteks Ar-Rahim. Nah, doa-doa yang kita sebutkan ini sebenarnya ini secara subjektif ini menyangkut masalah yang kita minta dari subjektivitas Allah. Nah, ini menyangkut masalah-masalah
lebih bersifat pribadi. Nah, ini lebih bersifat pribadi. Misalnya kita minta minta ketenangan, kita minta petunjuk, terhindar dari neraka, kita minta masukkan di dalam orang-orang yang beriman. Kita minta masukkan nanti di dalam surga, kita minta reda, dan terakhir melalui doa subjektif inilah kita minta Allah memutuskan doa-doa objektif yang ada pada kita. Nah, doa objektif. Nah, ini di sini gunanya ini. Artinya kesamaan-kesamaan objektif ini udah kita samakan, baru kita doa. Masalah kualitasnya gitu, bukan masalah jumlah. Nah, dulu kita tahu pernah di perang apa itu? Yang perang umat Islam 300 melawan beberapa ribu kaum kafir Quraisy, itu perang Badar. Kita menurut sejarah itu jumlahnya cuma 300, sedangkan orang kafir itu jumlahnya katanya ribuan. Ya? Nah, disinilah fungsi doa kita kepada Allah agar Allah memutuskan apa doa objektif yang sudah kita lakukan. Artinya doa objektif tadi kita sudah menyamakan perangkat objektifnya. Sebab kita tahu pada waktu itu Rasulullah pakai tombak, musuh pakai tombak. Rasulullah pakai pedang, musuh pakai pedang. Rasulullah pakai panah, Islam pakai panah, musuh pakai panah. Jadi secara material doa objektifnya ini sudah sama. Tinggal melalui subjektivitas Allah lah kita minta Allah menegaskan doa objektif kita itu gitu. Jadi kalau misalnya orang pakai pistol, kita pakai jampi, lah kita tidak bisa berdoa, ya Allah kau kebalkanlah badan aku ini sehingga nuklir tidak akan mampu menghancurkan badanku. Nah ini karena objektivitasnya tidak sama. Nah inilah perlunya di sini. Kalau tadi syarat-syarat doa objektif, pemenuhan syarat objektif. Kalau doa subjektif, disinilah perlunya pemenuhan syarat-syarat subjektif. Kita sholat, kita puasa, kita apa-apa yang diperintahkan Allah dalam konteks ritual. Nah ini makna makna doa yang mungkin dapat kita pahami gitu Pak Epin. Apa yang dapat kita simpulkan dari pembahasan kita kali ini Pak Iswan? Nah jadi kalau misalnya ya kesimpulannya tadi udah jelas sebenarnya. Yang pertama, doa itu ada dua bentuk. Doa itu ada dua bentuk, objektif dan subjektif. Artinya doa dua bentuk. Yang kedua, diijabah, dijawab ini artinya direspon. Bentuknya bisa macam-macam sesuai dengan hukum-hukum objektif yang kita lakukan. Itu. Yang kedua ini doa dikabulkan, doa diijabah apabila dipenuhinya syarat-syarat. Nah, jadi kita dapat menghitung syarat-syaratnya misalnya itu kan. Nah, terus syarat-syaratnya apa? Doa objektif, syaratnya ya harus objektif, sedangkan doa subjektif ya syaratnya harus subjektif. Nah, yang ketiga, tetap kita percaya pada Allah. Dan yang terakhir, disinilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, lakukanlah segala sesuatu itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya kita dalam satu kesatuan, doa dalam makna objektif dan di dalam makna subjektif. Nah ini yang mungkin hanya dapat saya sampaikan dalam tema 53 ini. Terima kasih Pak Iswan. Demikian para pemirsa pembahasan kita pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan kita. Demikian kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.